Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Yayu Sri Rahayu dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ingin menjelaskan salah satu materi kewirausahaan, yaitu mengenai business plan atau perencanaan usaha. Ada dua hal yang akan dijelaskan dalam kesempatan ini. Yang pertama mengenai pengertian business plan, yang kedua mengenai bagaimana cara membuat business plan. Kita lihat dulu apa pengertian business plan. Menurut Bigrave berpendapat bahwa business plan ialah suatu arsip yang menyertakan kepercayaan akan keahlian sebuah bisnis untuk menjual barang maupun jasa dengan memperoleh laba yang memuaskan dan memikat bagi investor. Selanjutnya ada pengertian business plan menurut Wikipedia. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa business plan atau perencanaan bisnis atau perencanaan usaha adalah suatu pernyataan tertulis mengenai perencanaan bisnis sebagai pedoman awal dalam memulai usaha, sehingga usaha tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Business plan juga ini bisa dikatakan sebagai rencana bisnis untuk memprediksi peluang di masa yang akan datang. Dan ini salah yang menariknya adalah business plan juga sebagai salah satu alat untuk mencari modal atau investor. Itu hal yang menarik dalam business plan. Ada 5 manfaat business plan. Business plan juga dapat memajukan tingkat bisnis. Selanjutnya ada tujuan business plan. Tujuan business plan ini untuk mengkontraskan strategi-strategi yang sudah konsisten ataupun strategi yang diminatkan. Yang kedua adalah untuk memahami arah dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai cara untuk memperoleh objek yang perlu diperoleh, dan sebagai media untuk mengetahui keuntungan dari pihak ketiga seperti penanam modal ataupun bank. Dan bagaimana sih caranya atau langkah-langkah membuat business plan atau perencanaan bisnis? Yang pertama, kita harus melakukan riset, ya. Dengan seperti apa? Dengan cara mengamati hal ini untuk mengetahui kebutuhan pasar, terus mengetahui barang yang sedang diminati, mengetahui seperti apa konsumennya, mengetahui bagaimana persaingan bisnis, ya, bagaimana peluang usaha dan lain sebagainya. Maka lakukan hal yang pertama adalah melakukan riset. Selanjutnya, menetapkan tujuan bisnis. Ketika ingin membuat bisnis plan, rekan-rekan harus tetapkan dulu apa tujuan bisnis rekan-rekan. Dengan memiliki tujuan bisnis yang jelas, hal ini bisa dijadikan sebagai arah bisnis ke depannya dan bisa terhindar dari kegagalan, ya. Dan dengan tujuan bisnis yang jelas, ini bisa menjadi pedoman kita dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya ada membuat profil perusahaan. Profil sangat penting, dan buatlah profil perusahaan semenarik mungkin, gitu ya. Dan ini adalah salah satu cara juga untuk mendapatkan kucuran dana dari investor. Selanjutnya ada membuat strategi marketing. Buatlah timeline strategi marketing agar bisa lebih teratur dalam melakukan teknik marketing atau teknik pemasaran, ya, teknik pemasaran. Contohnya seperti apa? Misalkan melakukan peluncuran produk,
Terus ada lagi melakukan promosi. Terus ada partnership, ya, lakukan partnership. Terus endorsement. Nah, ini ya. Nah, yang sedang booming karena ini era digital yang luar biasa, teman-teman bisa melakukan strategi digital marketing. Ya, itu adalah beberapa contoh strategi pemasaran atau strategi marketing. Selanjutnya ada membuat laporan keuangan. Perlu rekan-rekan ketahui, tanpa adanya laporan keuangan, bisnis tidak bisa diketahui sedang berada dalam posisi seperti apa, ya. Jadi laporan keuangan itu sangat penting. Hal ini apa? Dengan laporan keuangan kita bisa tahu posisi bisnis kita itu untung atau rugi. Nah, itu hal penting. Nah, inilah pentingnya laporan keuangan untuk bisnis kita, ya. Dan ini perlu juga adanya evaluasi. Ini langkah terakhir adalah evaluasi. Melakukan evaluasi ini penting, ya, agar kita bisa mengetahui bahwa bisnis ini berjalan dengan baik atau tidak, berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, gitu ya. Dan lakukan evaluasi secara berkala, baik itu evaluasi bulanan ataupun evaluasi tahunan. Selanjutnya, nah, business plan ini berupa, ini adalah panduan proposal, jadi berupa proposal karena ini perencanaan usaha. Nah, panduan proposal business plan yang formatnya, proposal dibuat format Word A4, spasinya 1,5, fontnya Times New Roman, font size-nya 12 dan margin kiri dan atas 3, kanan dan bawah 2,5 gitu ya. Ini dibuat di format Word. Apa saja? Apabila rekan-rekan sudah mengetahui seperti apa panduan pembuatan proposalnya, teman-teman perlu ketahui di dalamnya ada apa saja. Yang pertama adalah executive summary. Apa itu executive summary? Ini merupakan ringkasan singkat bisnis yang akan kita jalani, yang di dalamnya ada visi, misi, dan tujuan serta target bisnis yang dicapai. Selanjutnya ada company background atau latar belakang perusahaan gitu ya. Jadi company background ini merupakan latar belakang berdirinya suatu usaha yang akan kita rencanakan. Selanjutnya ada mission statement. Mission statement ini berupa misi atau cara dalam memajukan usaha yang direncanakan. Ya. Ya, di dalamnya juga terdapat target. Yang di dalamnya terdapat target-target usaha yang akan kita capai, yang harus kita capai dari usaha tersebut gitu. Selanjutnya ada financial planning atau perencanaan keuangan. Jadi bagian ini merupakan bagian inti dari business plan. Bagian ini berisi investasi awal sebagai modal usaha. Terus di dalamnya berisi biaya operasional bulanan ataupun tahunan, dan menjelaskan perkiraan penghasilan usaha yang didapat setiap bulannya atau setiap tahunnya. Ini rencana keuangan financial planning ini. Nah, yang kelima ada product deskripsi atau product description atau deskripsi produk ya. Ini merupakan rincian mengenai produk yang akan kita jual nantinya. Selanjutnya ada marketing plan. Ini merupakan strategi pemasaran. Jadi lakukan strategi pemasaran yang sebagus mungkin ya.
Jadi baik itu pemasaran secara langsung, pemasaran tidak langsung. Ini pemasaran tidak langsung. Apa pemasaran tidak langsung ya? Pemasaran misalkan dengan melibatkan partner ya, dengan melibatkan partnership atau partner yang lainnya. Terus ada juga pemasaran, apalagi sekarang dunianya sudah luar biasa maju, era digitalisasi yang luar biasa. Jadi pemasaran bisa dilakukan dengan cara pemasaran lewat internet atau media sosial. Nah, termasuk juga bisa melalui spanduk, brosur, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada competitor analysis. Ini analisis pesaing. Jadi di bagian ini dijelaskan strategi menghadapi tantangan kompetisi yang akan dihadapi nantinya. Selanjutnya ada operation. Ini produksi ya. Rincian produksi usaha kita. Hal ini merupakan pelaksanaan usaha, merupakan pelaksanaan usaha yang direncanakan, harus juga dirumuskan sebaik mungkin ya. Bagaimana cara kita memulai usaha dan menjelaskan usahanya, ini harus dijelaskan secara terperinci di bagian perincian produksi ini ya. Selanjutnya ada analisis SWOT analyze. SWOT ini merupakan suatu singkatan. S-nya strength, kekuatan. W-nya weaknesses atau kelemahan. O-nya opportunities, dan T itu threats atau ancaman. Nah, SWOT analyze merupakan metode perencanaan bisnis mengenai faktor-faktor daya tarik dan juga kelemahan dari usaha yang akan kita jalani. Selanjutnya ada yang terakhir adalah timeline atau bisa juga disebut target ya. Target usaha yang harus kita capai, target usaha dalam bisnis. Nah, ini dijelaskan dalam bisnis plan. Misalnya apa? Target dalam jangka panjang dan target dalam jangka menengah, bahwa dalam target 6 bulan ke depan usaha kita harus mencapai keuntungan sekian persen atau itu dah. Nah, ini adalah unsur-unsur, ada 10 unsur bisnis plan. Seperti apa format bisnis plan? Nah, kurang lebih seperti ini format bisnis plan itu ya. Jadi berupa atau perencanaan bisnis, format bisnis plan ini atau bahasa. Pada intinya bisnis plan merupakan salah satu sering kita sebut ada proposal usaha atau perencanaan usaha. Di dalamnya ada lembar judul ya, ringkasan, ini summary tadi ya. Terus ada latar belakang, ada analisis usaha, ada analisis pasar, analisis sumber daya, ada rencana pengembangan, pemanfaatan teknologi, analisis keuangan, analisis dampak dan resiko, dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan tentunya dalam sebuah bisnis. Kesimpulan dari bisnis plan adalah dokumen penting dan sangat berguna bagi sebuah bisnis yang memperlihatkan keadaan sekarang dan masa yang depan yang ingin kita kehendaki. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.